Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mika, teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, ada saya sendiri, Amanda. Lalu ada kedua teman saya, boleh diperkenalkan dahulu. Saya Muhammad Kasrul Amal. Dan saya Denny Haryanto. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan analisis tren global dan dampaknya terhadap organisasi. Yang pertama, pendahuluan. Tren besar seperti globalisasi, digitalisasi, teknologi kecerdasan, buatan, keberlanjutan, serta perubahan demokrasi dan geopolitik menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Menurut Kotter pada tahun 2012, menekankan pentingnya kepemimpinan dan urgensi dalam menghadapi perubahan. Menurut Burke 2017, menyoroti perlunya diagnosis sistem agar organisasi memahami dampak tren global secara menyeluruh. Sementara Cumming dan Worley pada tahun 2014 menekankan intervensi pengembangan organisasi di berbagai level untuk memastikan perubahan berjalan efektif. Analisis tren global ini menjadi dasar bagi organisasi untuk merumuskan strategi adaptif dan menjaga keberlanjutan di tengah ketidakpastian. Tren global utama dalam era modern, organisasi menghadapi berbagai tren global yang memengaruhi cara mereka beroperasi dan berkembang. Globalisasi dan digitalisasi mempercepat arus informasi serta menuntut organisasi lebih adaptif. Teknologi dan kecerdasan buatan mengubah proses kerja, pengambilan keputusan, dan kebutuhan keterampilan baru. Isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial atau ESG mendorong organisasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Perubahan demografi, tenaga kerja, termasuk keberagaman generasi dan budaya menuntut strategi inklusif. Sementara itu, disrupsi ekonomi dan politik global menciptakan ketidakpastian yang menuntut organisasi lebih tangguh dan fleksibel. Lalu dampak globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi dan digitalisasi mempercepat arus informasi, memperluas pasar, serta mengubah cara organisasi beroperasi. Perubahan ini menuntut organisasi untuk lebih adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi persaingan global. Menurut teori Kotter, Burke, dan Cumming and Worley, memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dampak tren ini. Menurut Kotter, menekankan sense of urgency agar organisasi segera beradaptasi. Lalu menurut Burke, globalisasi dan teknologi mempengaruhi seluruh subsistem organisasi. Menurut Cumming dan Worley, intervensi OD berbasis teknologi transformasi digital integrasi sistem informasi. Slide selanjutnya bisa dibacakan sama teman saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu adalah dampak teknologi dan AI. Perkembangan teknologi dan AI mengubah cara organisasi bekerja dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya manusia melalui otomatisasi dan penggunaan big data. Adapun perubahan menurut dari beberapa sumber, yang pertama itu dari Kotter tahun 2012, menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberdayakan karyawan dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya itu dari Burke tahun 2017, melihat teknologi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh sistem organisasi sehingga perlu diagnosis menyeluruh. Selanjutnya yaitu adalah Cumming dan Worley tahun 2014, menekankan intervensi pengembangan organisasi berbasis teknologi agar transformasi berjalan efektif secara keseluruhan. Teknologi dan AI mendorong organisasi menjadi lebih inovatif, data driven, dan fokus pada pengembangan kompetensi SDM. Next. Selanjutnya adalah dampak sustainability dan ESG. Isu keberlanjutan sustainability dan ESG menjadi tuntutan global yang menuntut organisasi tidak hanya fokus pada keuntungan, akan tetapi juga pada lingkungan sosial dan tata kelola yang baik. Perubahan menuju keberlanjutan membutuhkan visi yang jelas dan kepemimpinan yang mampu membangun rasa urgensi. Dari Kotter tahun 2012 menekankan bahwa perubahan menuju praktik berkelanjutan membutuhkan visi yang jelas dan kepemimpinan yang mampu mengkomunikasikan urgensi keberlanjutan kepada seluruh anggota organisasi. Kalau dari Burke tahun 2017, melihat keberlanjutan sebagai faktor yang mengaruhi nilai dan budaya organisasi, sehingga diagnosis sistematik
e-sistemik diperlukan untuk memahami bagaimana ESG berdampak pada struktur, proses, dan perilaku organisasi. Sementara itu, dari Cummings dan Worley tahun 2014 menekankan perlunya intervensi pengembangan organisasi yang mendesain ulang struktur dan budaya agar berkeberlanjutan menjadi bagian integral dari sistem kerja. Secara keseluruhan, organisasi harus mengintegrasikan prinsip ESG dan dalam strategi budaya dan praktik kerja agar tetap relevan dan dipercaya publik. Selanjutnya yaitu dampak demografi dan tenaga kerja. Perubahan demografi tenaga kerja menghadirkan tantangan besar bagi organisasi karena adanya tenaga kerja multigenerasi dengan nilai dan gaya kerja yang berbeda, mobilitas global, serta tuntutan keberagaman dan inklusivitas semakin menambah kompleksitas pengelola SDM. Dari Kotter tahun 2012 menekankan pentingnya komunikasi visi untuk menyatukan generasi. Dari Burke 2017 melihat demografi sebagai faktor pembentuk budaya organisasi. Dan dari Cummings dan Worley tahun 2014 menekankan perlunya intervensi seperti team building dan workforce development. Secara keseluruhan, organisasi perlu mengembangkan strategi inklusif, budaya kolaboratif, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah dampak disrupsi ekonomi dan politik. Disrupsi dan ekonomi dan politik global seperti krisis finansial, pandemi, dan konflik geopolitik menciptakan ketidakpastian tinggi bagi organisasi. Situasi ini menuntut organisasi untuk tangguh, fleksibel, dan mampu beradaptasi cepat. Kepemimpinan yang efektif, diagnosis sistematik, serta intervensi pengembangan organisasi menjadi kunci untuk membangun ketahanan dan memastikan organisasi tetap relevan. Berdasarkan dari Kotter tahun 2012, ada poin-poinnya yaitu krisis. Yang pertama, krisis menuntut pemimpin menciptakan rasa urgensi. Yang kedua, perlu merancang short-term wins untuk menjaga motivasi dan kepercayaan anggota organisasi. Yang selanjutnya itu dari Burke tahun 2017, disrupsi sering memicu perubahan revolusioner yang tidak terencana. Selanjutnya diperlukan diagnosis sistematik untuk memahami dampak krisis pada seluruh subsistem organisasi. Dan yang ketiga dari Cummings dan Worley tahun 2014, organisasi perlu intervensi organisasional development yang berfokus pada krisis manajemen. Yang kedua yaitu organization redesign diperlukan untuk membangun ketahanan, organizational resilience dalam menghadapi ketidakpastian. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasinya. Di sini ada studi kasus media Indonesia dan digitalisasi. Digitalisasi telah mengubah secara dramatis industri media di Indonesia. Perusahaan besar seperti Kompas, Gramedia, dan MNC harus beradaptasi dari modal cetak tradisional menuju ke platform digital untuk mempertahankan relevansi dan daya saing. Perubahan ini mencerminkan bagaimana tren global memaksa organisasi melakukan transformasi besar dalam strategi, struktur, dan budaya kerja. Nah, di sini ada poin-poin analisisnya. Yang pertama ada dari Kotter tahun 2012. Yang pertama ada sense of urgency, yaitu media harus segera beralih ke digital agar tidak kehilangan pembaca. Selanjutnya communicates the vision, yaitu visi media digital harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan. Selanjutnya menurut Burke tahun 2017 ada yang pertama digitalisasi mempengaruhi subsistem organisasi yang di dalamnya ada produksi, distribusi, pemasaran, dan SDM. Selanjutnya ada diagnosis sistemik membantu memahami dampak perubahan pada seluruh proses bisnis. Selanjutnya menurut Cummings and Worley tahun 2014, intervensi OD, yaitu organisasi redition untuk mengintegrasikan platform digital.
Selanjutnya workforce development, yaitu pelatihan jurnalis dan staf agar mampu bekerja dengan teknologi digital. Di sini ada sistem teori. Di dalamnya ada Kotter, Burke, dan Cummings and Warley menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami perubahan organisasi. Kotter menekankan kepemimpinan visioner dan langkah praktis, sedangkan Burke menekankan diagnosis sistemik untuk melihat dampak perubahan secara menyeluruh. Sementara Cummings and Warley fokus pada intervensi pengembangan organisasi yang konkret. Sintesis ketiga teori ini memberikan kerangka komprehensif bagi organisasi untuk merancang strategi perubahan yang efektif. Di sini ada tabel perubahan. Yang pertama dari Kotter 2012, 8 langkah perubahan, fokus pada kepemimpinan dan urgensi, menekankan visi dan komunikasi. Lalu ada dari Burley dari tahun 2017, model diagnosis sistemik, fokus pada subsistem organisasi, menekankan analisis menyeluruh. Lalu ada dari Cummings dan Warley tahun 2014, intervensi OD multilevel, fokus pada praktik dan tools OD, dan yang terakhir menekankan implementasi dan evaluasi. Nah, di sini ada kesimpulannya ya. Analisis tren global menunjukkan bahwa organisasi tidak bisa lagi beroperasi dengan cara lama. Globalisasi, digitalisasi, teknologi AI, keberlanjutan demografi, serta disrupsi ekonomi dan politik menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Teori Kotter, Burke, dan Cummings dan Warley memberikan kerangka yang paling melengkapi. Kepemimpinan visioner, diagnosis sistemik, dan intervensi pengembangan organisasi. Dengan mengintegrasikan ketiganya, organisasi dapat membangun strategi perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.